Amin. Sudah dapat dicukupkan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sudah pada ngopi belum? Ngopi lah. Ngopi heula atuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dijaga kesehatan kita, terhindar dari segala macam bentuk penyakit yang bisa menghalangi proses kita semuanya untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Kita hari ini sesi ke-7 ya, pertemuan ke-7 atau ke-8. Ya, tapi kalau menurut catatan di akademik, kita hari ini adalah sesi ke-7 ya. Sesi ke-7 memasuki, meskipun kita sudah masuk materi ke-9 sebenarnya. Ya, karena materi pertama kedua itu masih tentang introduction about psychology dan pengantar psikologi dan sejarah psikologi itu ada di sesi pertama dan sesi kedua. Hari ini kita akan berbicara tentang motivasi dan emosi. Cuman karena materinya cukup banyak, saya pikir hari ini kita cukup sampai motivasi saja ya, sampai motivasi saja, nanti untuk emosinya next minggu depan. Sebelumnya saya mau bertanya, kemarin mid semester gimana UTS-nya? Lancar? Lancar, Pak. Ada yang susah nggak? Tahu, saya ngarang juga sih, Pak. Ya memang ilmu ngarang. Coba yang paling susah yang mana coba? Yang pertanyaannya absurd yang mana? Dari 5 pertanyaan, kira-kira pertanyaan yang dibuat saya yang mana? Oh itu. LGBT kayaknya, Pak. Hah? LGBT. LGBT. Ada yang lain? Pertanyaan saya kemarin tentang apa sih pertanyaannya? Tentang bias dalam materi kita terakhir itu kan ini ya, pengaruh sosial ya. Nah, bias dalam itu, intinya itu. Ada yang menjawab nggak? Pertanyaan terakhir. Yang bias negativitas itu ya, Pak? Betul. Ada yang kesusahan nggak? Kayak Megan kok ingatnya yang pertanyaan LGBT aja. Notice nggak sih? Soalnya Rafli nanya, Pak. Nanya gimana? Nggak, Pak, bercanda, Pak. Jadi itu emang karena saya jawabnya kurang lengkap aja sih. Menurut saya. Oke. Tapi secara keseluruhan teman-teman sudah bisa memahami ya materi UTS kemarin. Artinya apa yang sudah disampaikan kemudian bisa diimplementasikan dalam tugas UTS kemarin. Betul nggak?
Baiklah, hari ini kita akan bicara tentang motivasi dan emosi. Coba sebelum kita mulai, teman-teman ada yang bisa membedakan nggak apa itu motif dan apa itu motivasi? Kan sesungguhnya materinya sudah saya share kan? Recording in progress. Nggak ada yang mau jawab? Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya psikologi itu mempelajari tentang perilaku. Di mana tentu perilaku itu muncul bisa dikarenakan banyak hal. Salah satunya adalah motivasi dan emosi. Kemarin kita sudah mempelajari salah satu yang mendriver adanya perilaku, salah satunya sikap, persepsi, dan sebagainya. Kali ini kita akan bahas tentang motivasi dan emosi sebagai salah satu penyebab munculnya perilaku. Nah, ada dua kontinum yang terdapat hubungan ya, kontinum antara perilaku dan emosi atau motivasi. Jika motivasi dan emosi itu juga bisa mempengaruhi perilaku, maka perilaku juga bisa mempengaruhi motivasi ataupun perilaku kita, emosi kita. Motivasi itu dapat diartikan alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh individu. Kemudian seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi dapat diartikan jika orang tersebut memiliki banyak reason atau alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaannya yang sekarang. Tentu definisi ini berbeda dengan common sense ya. Common sense yang selama ini kita memahami tentang motivasi yang dimanakan sebagai semangat atau spirit ya, itu berbeda konteksnya. Dalam perspektif psikologi, motivasi diartikan sebagai sebuah alasan yang mendorong kita semuanya untuk melakukan hal-hal tertentu. Tentu alasan yang kuat. Sebagai contoh di pernyataan di masyarakat misalnya, saya ingin anak saya mempunyai motivasi seperti kamu dalam mengejar cita-citanya. Nah, tentu motivasi dalam konteks ini dipahami sebagai spirit. Spirit seperti kamu yang ranking 1, seperti kamu yang berprestasi. Sehingga dia bisa lebih mudah untuk mengejar cita-citanya. Nah, ini pengertian dalam konteks yang bukan psikologis. Nah, lantas apa bedanya motif dan motivasi? Seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini tentu memiliki karakteristik atau sifat nalurianya adalah hidup, berkembang, dan aktif bertindak. Nah, dalam melakukan tindakannya, selain ditentukan oleh faktor luar, juga ditentukan dari dalam. Nah, faktor yang mendorong terjadinya perilaku ini, yang datangnya dari dalam, dari internal kita, itu kita sebut sebagai motif. Jadi motif kamu mengambil, kan seringkali di dalam dunia kriminal misalkan, di dalam dunia hukum, pasti yang akan ditanyakan adalah motifnya. Motif kamu melakukan kejahatan itu apa? Motif kamu membunuh orang itu apa? Jadi motif itu adalah kondisi psikologis ya, kondisi psikologis yang mempengaruhi orang untuk bertindak, mengarahkan orang untuk melakukan suatu tindakan.
Nah, lantas apa bedanya dengan motivasi dalam hal ini? Kita lihat. Motif berasal dari bahasa Latin ya, masih pembahasan tentang motif. Motif berasal dari bahasa Latin, movere, yang berarti bergerak atau to move. Ini menurut definisinya Branca. Kemudian motif adalah kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau merupakan driving force. Ini disampaikan oleh Bimo Walgito, psikolog UI ya. Nah, konsekuensi karena ini dorongannya dari dalam, maka motif tidak diamati secara langsung oleh kasat mata atau oleh indera. Namun, dapat kita lihat berdasarkan indikasi-indikasi terhadap perilaku yang tampak. Nah, motif juga bisa membantu kita untuk memprediksi perilaku di masa depan. Nah, hal-hal yang dapat mempengaruhi motif disebut motivasi. Misalkan begini, motif kamu belajar adalah untuk mendapatkan prestasi yang bagus, itu motif. Kamu ingin belajar, motifnya adalah untuk memperoleh prestasi yang bagus. Maka untuk dapat mengarah ke sana, butuh dorongan dari luar yang kita namakan sebagai sebuah motivasi, faktor eksternal. Misalkan, kenapa saya ingin berprestasi? Supaya kelak dengan prestasi saya akan mendapatkan satu kemudahan atau privilege dalam menjalankan masa depan saya ke depan. Atau supaya dengan saya berprestasi, orang akan lebih menghargai saya. Itu namanya motivasi. Nah, motivasi merupakan keadaan dalam individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan. Nah, ya, jadi kalau secara teoritis, baik motif atau motivasi ya, itu sumbernya dari internal, tapi pengaruhnya bisa datang dari luar, sumbernya dari luar itu bisa. Tapi juga bisa juga sumbernya dari internal. Artinya alasan-alasan yang dibuat oleh kita untuk bertindak sesuatu bisa dikenakan faktor eksternal dan juga faktor internal. Ini nanti bisa kita sesuaikan dengan teori-teori motivasi yang sedang berkembang sampai saat ini. Motivasi memiliki 3 aspek menurut Bimo Walgito, bahwasanya yang pertama, keadaan terdorong dalam diri organisme yang kita sebut sebagai driving state. Kemudian perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan ini. Ketiga adalah goal atau tujuan yang dituju oleh perilaku. Motivasi itu ya ditujukan untuk mengarahkan kita pada set goal kita, itu motivasi. Kemudian jadi motivasi juga mendorong perilaku kita untuk sesuai dengan apa yang menjadi sebuah keyakinan kita, apa yang menjadi sebuah keinginan kita di masa mendatang. Masa mendatang itu dalam konteks tidak ngomong terlalu jauh, artinya sesuatu yang belum kita lakukan. Sehingga tertimbullah perilaku yang didasarkan pada motivasi tersebut. Nah, pada umumnya di sini dijelaskan motivasi mempunyai 3 siklus ya. Motivasi timbul, kemudian kemunculan motivasi yang akan menimbulkan tujuan dalam perilaku, artinya bagaimana sih proyeksi perilaku kita itu akan seperti apa, itu sesuai dengan motivasi yang muncul. Kalau kamu bertujuan untuk menguasai ilmu statistik, itu kan motivasi yang timbul ya, menguasai ilmu statistik biar kamu menjadi expert dalam bidang statistik, dan kedua, kamu juga akan dihargai nanti ketika sudah selesai purna belajarnya. Di lingkup kerja, kita semua akan dihargai secara keilmuan dan kita akan diposisikan sebagai orang yang tidak semata-mata lulus kuliah di statistik, tapi juga kita memahami dengan detail hal-hal apa saja yang dipelajari dalam kajian statistik.
Sehingga kondisi ini, motivasi ini akan memicu seseorang untuk menjadikan expertise itu sebagai sebuah tujuan perilaku. Sehingga ketika Anda termotivasi, Anda memiliki tujuan menjadi seorang yang expert, maka Anda akan belajar yang rajin, Anda akan mencari jaringan yang banyak, dan Anda juga akan belajar dari berbagai sumber, tidak hanya satu sumber misalkan. Nah, namun kemudian setelah motivasinya terlaksana dalam konteks siklus ini, maka motivasi itu terhenti. Jadi kalau saya sampaikan dalam hal ini, motivasi tentu bersifat sangat dinamis, tergantung dengan orientasi, tergantung dengan motif yang dimiliki oleh seseorang. Jadi tidak permanen, tidak konsisten, menetap, kira-kira begitu. Ketika goal set-nya sudah tercapai, bisa jadi motivasi itu berpindah ke hal lain, apa yang menjadi keinginan kita pada saat itu. Ini siklusnya ya. Motif, goal, kemudian goal adalah capaian atau kepuasan yang dibutuhkan seseorang, ya. Kemudian akan mendorong orang untuk menjadikan motivasi, ya. Tujuan utama adalah pencapaian yang tentu akan memuaskan diri kita, akan menghasilkan motivasi. Kemudian instrumen behaviornya apa ya? Itu dengan kita akan mencoba mewujudkan motivasi kita itu dalam bentuk perilaku kita untuk menggapai perilakunya, apa mimpi kita, motif kita dengan beragam perilaku sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang kita miliki, skill-skill, kompetensi yang kita miliki untuk mengarah pada goal setting-nya, yaitu ya desired result is achieved. Jadi terakhirnya adalah goal kita itu tercapai gitu. Nah, ini sekarang coba kita lihat beragam perspektif mengenai motivasi. Yang pertama datang dari Puls, ya tentang drive theory. Deprivasi kebutuhan fisiologis menimbulkan dorongan, ya, drive untuk berperilaku. Pada umumnya berakar pada keadaan jasmani seperti makan, minum, seks, bernafas. Jadi kebutuhan fisiologis kita itu, ya, kebutuhan fisiologis kita itu akan menimbulkan dorongan kita untuk berperilaku memenuhi kebutuhan fisiologis kita. Ini kalau kita lihat nanti juga dijelaskan dalam perspektif psikologi humanism, sebagaimana Abraham Maslow, maka motivasi untuk survive di sini, ya, yang sifatnya jasmani, ini merupakan motivasi yang paling dasar. Motivasi yang paling basic, di mana hanya bertumpu pada accessibility fisiologis kita untuk mendapatkan makanan, minuman, pemuasan nafsu, seks, dan sebagainya. Kemudian perilaku pada awalnya random, sampai pada suatu saat menemukan perilaku yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, kalau kita mencoba menilik tentang teori sosiologis manusia, antropologi manusia, ya, perkembangan manusia, taruhlah kita tahu bahwasanya pada zaman dahulu, zaman purba lah, ataupun mungkin di sebagian di daerah pedalaman yang masih ada suku aslinya, cara hidup mereka itu adalah dengan berburu dan meramu, ya, fase berburu dan meramu. Itu adalah sebuah proses yang tidak semata-mata tiba-tiba mereka pahami untuk mendapatkan makanan. Mereka sudah melalui beragam proses yang pada akhirnya menjadi pattern, menjadi bentuk, ya, menjadi chef mereka dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Sebelumnya mereka random, coba-coba dulu gimana caranya mendapat makanan. Lama-lama kemudian ketika kita hanya memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh alam, kayak hari ini misalkan ikan, tentu akan habis. Maka berpikirlah bagaimana cara kita bisa survive dan tetap mendapatkan ikan untuk mengasupan gizi kita, dan juga layaknya orang purba, maka dia kemudian bercocok tanam, ya. Bercocok tanam untuk memperbaharui supaya
apa yang tumbuh di alam ini tidak habis begitu saja, melainkan ada generasi berikutnya yang bisa dikonsumsi untuk di mereka dan generasi berikutnya. Nah, setelah semua kebutuhannya terpenuhi, maka dorongan itu akan melemah. Melemah dalam artian dorongan yang terkait dengan hal-hal yang spesifik tadi, tapi tidak general untuk dorongan-dorongan yang lain. Misalkan, Mega nih, motivasi untuk mendapatkan seorang cewek itu adalah untuk memuaskan kebatinannya dia saja. Penasaran lah ibaratnya gitu. Makanya dia berambisi untuk mendapatkannya. Motifnya apa? Yaitu untuk memuaskan dia. Motivasinya adalah supaya mungkin orang lain bisa bangga ataupun mungkin melihat Megan itu sebagai seorang yang bisa menaklukkan cewek dengan gampang gitu. Playboy gitu misalkan. Nah, ini kita berbicara tentang motivasi yang menurut saya salah ya. Tapi secara implementasi teorinya bisa. Nah, ketika si Megan ini sudah mendapatkan si cewek ini, maka motivasinya lemah. Ya, ternyata begitu saja. Oh, ternyata gitu. Atau, oh ya sudah, aku udah dapat kamu mau ngapain lagi. Ini salah satu contoh yang barangkali tidak boleh ditiru juga. Gitu. Kemudian teori kebutuhan menurut Murray. Murray mengemukakan terdapat 20 daftar kebutuhan needs yang pada umumnya mendorong manusia untuk bertindak atau berperilaku. Sebagaimana Bima Walkito ya. Yang pertama adalah abasement, itu merendah atau merendahkan diri. Achievement itu adalah keinginan untuk mencapai sesuatu. Kalau affiliation itu lebih kepada bagaimana kita berafiliasi terhadap sesuatu, terhadap objek lain atau terhadap orang lain. Itu adalah dorongan yang membuat kita menunjukkan perilaku. Kemudian agresi. Agresi itu lebih kepada bagaimana kita menunjukkan rasa marah kita ya, atau agresi itu bisa dimaknai sebagai tindakan kekerasan atau perilaku agresif, marah ya, dan sebagainya. Kemudian otonomi, yaitu keinginan untuk kebebasan atau otonomi. Kemudian counter action, yaitu motif yang terkait usaha untuk mengatasi atau mengantisipasi dari kegagalan yang mungkin sudah kita lakukan atau kemungkinan akan dilakukan. Kemudian defendance ini lebih ke bertahan barangkali ya, motivasi untuk tetap bertahan. Kemudian deference itu motivasi untuk dihormati, ingin dihormati. Dominance itu keinginan untuk didominasi dan sebagainya. Exhibition itu mungkin lebih kepada bagaimana kita terdorong untuk exposure diri kita, untuk mengekspos diri kita, sehingga publik mengenal kita. Kemudian ada harm avoidance, berusaha menolak hal-hal yang merugikan. Harm avoidance itu dorongan untuk menolak hal-hal yang merugikan kita dan kemudian menerima apa yang menguntungkan buat kita. Kemudian info avoidance itu usaha untuk menghindari hal-hal yang memalukan. Kemudian assurance itu memberikan bantuan ya, atau dalam konteks hari ini kayak altruism gitu ya, perilaku dorongan untuk membantu orang gitu, memberikan bantuan. Kemudian order itu lebih kepada keteraturan. Kita melakukan perilaku itu ditunjukkan agar kita terdorong tatanan sosial kita itu lebih teratur. Kemudian bermain, penolakan, sentence itu mencari kesenangan terhadap impulsi alat seks ya, libido. Kemudian sufferance itu kebutuhan akan simpati, bantuan atau pertolongan lain. Understanding itu adalah dorongan untuk memahami dalam lingkup apapun, memahami diri kita, orang lain, dan lingkup sosial secara luas. Nah, kemudian yang ketiga adalah teori David McClellan. Teori David McClellan ini fokus pada 3 kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan akan achievement motivation, atau disebut juga need for achievement. Nah, mungkin kita seringkali mendengar pelatihan achievement motivation, atau seringkali kita mendengar penghargaan terhadap achievement apa gitu. Nah, ini sesungguhnya adalah untuk meningkatkan dorongan kita dalam rangka menggapai atau mencapai apa yang menjadi tujuan dari hidup kita atau tujuan dari
kesuksesan kita. Meskipun sesungguhnya kalau teorinya secara umum berbicara achievement itu sesungguhnya kalau kita perbandingan antar budaya, maka achievement itu sesungguhnya bersifat personal. Ya, makanya kalau capaian-capaian personal itu sesungguhnya lebih kepada bagaimana menghargai orang ketika kemudian orang itu mampu mencapai apa yang menjadi tujuannya dan menjadi targetnya. Nah, tadi saya sampaikan, bila dilihat dari perspektif budaya, kajian budaya psikologi budaya, tentu ini akan berbeda. Misalkan kalau tradisi di Indonesia yang aslinya ya, atau berbicara Asia pada umumnya itu kolektivisme, sifatnya kolektivisme, bukan achievement motivation, bukan personal achievement, tapi lebih pada kolektivisme. Maka yang dihargai adalah kelompoknya. Kelompok yang kuat dia akan menguasai kelompok yang lain misalkan, bukan individu, targetan individu sebagaimana umumnya orang Barat. Yang kedua adalah motivasi untuk berafiliasi atau need for affiliation. Jadi teori David McCallum itu menggambarkan bahwasanya kebutuhan manusia itu sesungguhnya adalah salah satunya untuk berafiliasi. Berafiliasi dengan siapapun, dengan orang lain, atau yang pada prinsipnya itu menguntungkan diri dia. Sebagai contoh, Anda berafiliasi dengan lembaga STIS, tentunya Anda ingin mendapatkan benefit yang lebih agar Anda minimal setelah lulus nggak usah mencari kerja, tapi langsung magang dan menjadi PNS. Ini adalah motivasi kenapa Anda berafiliasi terhadap lembaga STIS. Nah, kemudian yang ketiga adalah motif berkuasa atau need for power. Ini biasanya lazim ya dalam bicara pendekatan need for power itu bisa kita temukan dalam kajian-kajian psikologi politik ataupun social politik science ya, di mana sentral dari kajian politik itu kan sesungguhnya bagaimana how to reach the power, bagaimana untuk memperoleh kekuasaan ini, yang pada akhirnya kekuasaan itu akan di-maintain, akan di-manage sedemikian rupa untuk kepentingan politiknya. Ya, jadi sesungguhnya kalau kita bicara politik misalkan hari ini, politik itu bukan barang yang tabu atau haram, tapi semua orang juga sudah berpolitik. Ya, karena hasrat manusia sesungguhnya secara umum, hasrat manusia dan secara umum hasrat makhluk yang hidup, baik manusia ataupun hewan, itu kan ingin berkuasa, mendominasi orang lain. Nah, kemudian bagaimana kemudian memanage kekuasaannya itu tergantung dari tujuan politiknya, goal politiknya. Maka tak heran ketika kemudian dalam satu partai saja, apalagi berbicara dalam variabel yang lebih banyak partai, apalagi berbicara tentang struktur kenegaraan misalkan, tentu masing-masing orang punya intensi untuk berafiliasi dengan orang lain dengan karakternya masing-masing. Mungkin orang yang dia PNS pun mungkin bisa gitu. Sehingga wajar ketika kemudian motif berkuasa ini kemudian seringkali disalahgunakan oleh orang yang sesungguhnya ketika dalam konteks politik kekuasaan ini akan dijadikan sebuah modal untuk mengembangkan atau untuk memanajemen masyarakat supaya lebih berkembang. Namun demikian halnya berbeda ketika kemudian si orang ini atau politisi ini mempunyai tujuan lain, misalnya untuk memperkaya diri dan sebagainya. Ini yang dikatakan sebagai sebuah motif berkuasa ya. Jadi perilaku seseorang menurut McCallum ini fokus pada 3 aspek kebutuhan manusia. Yang pertama achievement motivation, kemudian motivasi untuk berafiliasi, dan ketiga motif untuk berkuasa. Ini yang terkait dengan aktualisasi di sisi Abraham Maslow. Jadi sebenarnya kalau teman-teman memahami ilmu psikologi itu, basicnya itu basicnya itu pengembangannya dari beberapa aliran besar yang sudah Anda pernah pelajari itu. Nanti baru kemudian bicara tentang teori kepribadian. Teori kepribadian itu kan satu dari sekian konsep yang lebih personalized ya, lebih dilihat dari orang per orang. Apakah kepribadian itu turunan, dipengaruhi dan sebagainya.
Namun dalam konsep perilakunya, perilaku secara garis besar, kepribadian bisa mempengaruhi perilaku, bisa mempengaruhi sikap dan sebagainya. Nah, secara teorinya ada yang garis besarnya, maka ada 4 atau 5 aliran besar psikologi yang sudah kita pernah pelajari, yaitu behavioristik, kemudian kognisi, kemudian teori Abraham Maslow, psikologi humanism, kemudian ada lagi apa lagi ya, social learning, ya kognisi, social learning, kemudian behavioristik. Nah, intinya itu 4 atau 5 lah. Nah, makanya ketika Anda menguasai itu, tentu Anda akan gampang sekali mengidentifikasi kajian-kajian ilmu psikologi berdasarkan itu. Oh, ini berarti kita berbicara behavioristik nih, kita berbicara humanistik nih, dan sebagainya. Atau kita belajar tentang kognisi nih, gitu. Nah, ini sekedar mengingatkan saja. Menurut Abraham Maslow ya, menurut Abraham Maslow, motivasi perilaku itu ditunjukkan berdasarkan 5 tangga ataupun 5 tahapan yang disebut sebagai basic need. Yang pertama adalah psychological need, safety need, love and belonging needs atau social need, esteem need, dan self-actualization. Yang paling bawah, kalau nggak salah sesungguhnya itu fisiologi ya. Kebutuhan dasar tadi disebutkan kayak seks, makan, dan sebagainya. Kemudian setelah dia terpenuhi, akan muncul keinginan rasa aman. Motivasi kita berperilaku adalah untuk melindungi diri kita sendiri, untuk melindungi keluarga kita, dan untuk melindungi orang-orang yang kita sayangin misalkan. Ini safety need. Nah, love and belongingness itu lebih kepada social need ya, sosial, bagaimana kita dihargai di masyarakat, bagaimana kemudian kita mendapat tempat di masyarakat, itu namanya social need. Bagaimana kita mencintai dan dicintai, itu kebutuhan sosial kita. Kemudian yang keempat, kita masuk di esteem need ya, harga diri. Nah, ketika kebutuhan ini atau kebutuhan motivasi ini terpenuhi, maka yang terjadi adalah harga diri. Biasanya orang sudah terpenuhi tingkat keamanannya, atau kemudian secara fisiologis sudah terpenuhi akses terhadap hal-hal yang bisa membuat puas fisik kita, dan kemudian kita sudah mendapat tempat di masyarakat, maka kebutuhan selanjutnya adalah harga diri. Nah, disinilah biasanya kunci orang menjadi sukses. Artinya, apabila orang mempunyai semua akses kebutuhannya sudah terpenuhi, ada 2 kemungkinan. Self-esteem-nya tinggi itu bagus, tapi terlalu tinggi dalam artian terlalu tinggi harga dirinya juga, dia tidak akan menjadi orang yang lentur dalam kehidupan sosialnya. Maka berujung pada kegagalan dalam melakukan adjustment atau menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Karena segala sesuatu harus diukur oleh harga dirinya. Misalkan begini, meskipun Anda seorang yang punya harta banyak ya, memiliki harta yang cukup dan melimpah, kemudian Anda hidup di lingkungan baru, beli rumah baru, dan Anda mulai tinggal di sana. Nah, tentu situasinya akan berbeda terhadap lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial tentu juga akan melakukan pressure sosial terhadap kita. Misalkan, wah orang baru ini, coba aja deh gitu. Misalkan disenggol parkirannya dipakai, ataupun kemudian diganggu lah sama tetangga sebelah karena kita orang baru. Maka kalau kita harga dirinya tinggi karena kita merasa orang kaya dan bisa melakukan apa saja, kita akan marah semarah-marahnya dan akan tidak memedulikan efek yang akan timbul. Tetapi ketika kita mampu mengelola self-esteem kita, harga diri kita, tentu kita akan berpikir, oh iya ya, saya bisa saja marah, saya bisa saja memberikan pelajaran kepada mereka. Tapi ingat, saya orang baru. Saya belum tahu kondisi lingkungan ini kayak apa, dan saya belum tahu juga bagaimana lingkungan ke depan akan berperilaku kita. Maka langkah yang antisipatif yang perlu dilakukan adalah mengelola harga diri kita supaya kita tidak terlalu marah, supaya kita tidak terlalu tinggi dalam memposisikan kita di lingkungan baru itu.
maka kita akan dengan mudah melakukan adjustment, kita akan dengan mudah melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan kita. Dan yang terakhir, kebutuhan menurut Abraham Maslow adalah self-actualization. Apabila semuanya sudah terjadi, terpenuhi, dan semuanya sudah seimbang, maka yang kita butuhkan adalah self-actualization. Self-actualization itu sifatnya lebih pada bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita. Kita nggak butuh kok dihargain orang misalkan, kita nggak butuh. Tapi saya lebih kepada, saya hobi menulis karena saya hobi menulis. Saya rajin menolong orang karena memang saya ingin menolong orang. Tanpa kebutuhan ingin dihargai, tanpa kebutuhan ingin dicintai, ataupun tanpa ingin penilaian-penilaian subjektif dari masyarakat. Itu yang kemudian dorongan self-actualization. Saya menjadi penulis, ya eksistensi saya sebagai seorang penulis, mau dihargai atau tidak, kira-kira begitu. Ini namanya self-actualization. Puncak dari kebutuhan aktualisasi diri, atau puncak dari kebutuhan dasar manusia menurut atau versi Abraham Maslow. Nah, disinilah dalam konteks self-aktualisasi inilah dorongan manusia itu ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Dia mau jadi apa, dia mau ngapain, dia itu tergantung dirinya. Karena kepuasannya didorong oleh dirinya sendiri. Nah, kemudian teori motivasi yang kelima datang dari Clayton Alderfer. Ya. Ini sifatnya hanya mengkaji ulang apa yang sudah disampaikan oleh Maslow. Hanya ada beberapa poin perbedaan. Pertama, menggantikan 5 kebutuhan Maslow menjadi 3. Ya. Hanya 3, yaitu growth, relationship, dan existence. Kemudian, dapat beroperasi sekaligus lebih dari 1 kebutuhan. Jika kepuasan dan 1 kebutuhan tingkat lebih tinggi bertahan, hasrat untuk memenuhi kebutuhan tingkat lebih rendah meningkat. Ini hukumnya kebalikan. Jadi kalau Adler itu tidak memposisikan tahapan-tahapan sebagaimana Maslow ya, tahapan itu harus dilewati. Tapi kalau Adler ini memposisikan kelima ya, ketiganya itu saling berelasi dalam waktu bersamaan bisa menjadi sebuah kebutuhan manusia. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Biasanya kan setiap hal itu memiliki sisi positif dan negatif ya, Pak. Nah, apakah motivasi ini juga membawa pengaruh negatif? Misalnya nih, saya membayangkan Pak, motivasi kerja di negara maju itu kan sangat tinggi. Itu juga menyebabkan tingkat stres skala juga tinggi. Atau hal ini tidak berkaitan, Pak? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Jadi begini, biasanya bisa secara umumnya motivasi ini akan berdampak positif. Nah, kemudian akan berbalik berdampak negatif itu ketika kita tidak paham bagaimana sumber motivasinya misalkan. Misalkan motivasi ini buruk atau jelek, ketika kita tidak bisa membedakan itu, maka tentu akan berdampak buruk secara perilaku terhadap kita. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua, motivasi itu juga bisa menimbulkan daya stres seseorang ketika dia tidak bisa memunculkan, ada perbedaan antara perilaku dengan motif serta motivasi yang ada gitu. Anda punya motif untuk jadi orang sukses, itu motifnya. Anda termotivasi dari siapa? Tentu dorongan dari keluarga saya supaya saya bisa membiayai orang tua saya, supaya bisa menyelesaikan pendidikan adik-adik saya, itu motivasinya itu. Dan motivasi yang lainnya misalnya supaya dihargai. Nah, tetapi dalam konteks perilaku, ternyata ini tidak efektif untuk bisa mendorong perilaku Anda mengarah motif yang Anda tuju itu, goal yang Anda tuju itu. Maka kemungkinan akan menjadi stres. Paling dampaknya seperti itu saja. Tapi secara umum sesungguhnya, apa yang Anda imajinkan, ya, bayangkan tentang bagaimana budaya kerja di Jepang, saya pikir bukan hanya diimajinkan ya, karena sudah menjadi gambaran. Dengan proses kerja, Anda pingin berlatih keras budaya kerja supaya seperti di Jepang. Nah, tapi di sisi lain karena Anda push diri Anda sendiri, Anda menjadi stres. Itu adalah menurut saya adalah pembahasan yang berbeda. Pembahasan yang berbeda hanya saja apabila kita coba kaitkan masing-masing.
tentu saja akan berdampak positif atau negatif tergantung bagaimana kita memaintain emosi kita. Nanti kita dibahas supaya motivasi kita terjaga seperti apa, supaya motifnya, goalnya bisa tercapai seperti apa, tanpa kemudian kita melupakan bahan dasar kita, tanpa kita melupakan kebutuhan psikologis kita yang lain, sehingga tidak ada gap antara perilaku dengan apa yang kita motivasikan, antar motivasikan. Nah, ketika tidak ada gap, maka semuanya akan berjalan dengan imbang, maka tidak akan terjadi stres dan sebagainya. Gitu sih menurut saya. Ada yang lain? Dari saya sudah cukup, terima kasih Pak. Oke, ini tadi siapa yang bertanya? Nggak kelihatan kalau. Siapa tadi yang bertanya? Saya Pak, Nyaman Rias Gen. Oke. Ada lagi? Saya Pak, izin bertanya. Halo, Silakan, siapa? saya Pak Amelia izin bertanya Pak. Ya, Ini silakan. sekedar konfirmasi saja, berarti Pak tadi yang Bapak jelaskan, berarti motif itu seperti keinginan dan motivasi itu sebuah proses untuk mencapai keinginan tersebut ya Pak. Misal motifnya itu ingin menjadi kaya, berarti motivasinya dia harus bekerja keras agar dia dapat dapat kaya dan dapat itu Pak. Apakah seperti itu Pak? Menurut saya, kalau pemahaman saya agak sedikit kurang tepat, ya. Oke, kalau motifnya benar, tapi kalau yang kemudian yang Anda ilustrasikan sebagai sebuah motivasi, sesungguhnya itu adalah tahapan perilakunya, ya. Tahapan perilakunya, perilaku yang Anda lakukan ketika untuk mewujudkan motif tersebut. Nah, motivasi itu adalah dorongannya, ya, alasan-alasannya, ya baik itu datang dari sendiri ataupun datang dari orang lain, itu alasannya. Misalkan tadi Anda mencontohkan apa? Motifnya ingin menjadi orang kaya Pak, Misal motifnya ingin menjadi orang kaya. Kenapa saya ingin menjadi orang kaya? Nah, itu jawaban atas motivasi. Karena dengan saya menjadi orang kaya, saya akan bisa membayar atau berzakat atau membantu orang lain dengan gampang. Dengan saya menjadi orang kaya, saya akan membeli mobil sesuai keinginan saya. Itu motivasi. Nah, maka cara agar motif itu tersampai, ada alasan-alasan motivasi tadi itu, maka caranya gimana nih? Oh, berarti saya harus kerja keras. Oh, berarti saya harus mempunyai jaringan yang luas supaya saya bisa terkoneksikan hubungan bisnisnya dengan yang lain. Saya bisa belajar bisnis dengan siapapun. Kira-kira begitu. Tanya satu lagi Pak, boleh Pak? Siap. Misal ini tadi kayak teori Pak, ada apresiasi atau achievement gitu kan dia Pak. Misal motivasi kita tuh udah tinggi, tapi tidak ada penghargaan dari orang sekitar. Nah, berarti itu kan bisa mempengaruhi motivasi kita kan Pak. Motivasi kita bisa hilang ataupun turun gitu ya Pak. Nah, untuk menumbuhkan motivasi itu lagi, tapi keadaan itu keadaan itu mau kayak tidak mendukung kita untuk mencapai apa yang kita mau atau motivasinya tuh jadi hilang gitu, gimana ya Pak? Oke, yang Anda tanyakan lebih tepatnya tadi kalau kita menggunakan kerangkanya Maslow, ketika Anda butuh diakui ya, butuh love, butuh social acknowledge gitu ya, butuh pengakuan dari lingkungan sosial Anda. Berarti kan yang menjadi objek di sini adalah motifnya. Anda ingin berkarya kan? Anda ingin berkarya dengan alasannya kenapa saya ingin berkarya gitu. Karena saya ingin dihargai oleh orang lain, itu motivasinya ya.
saya ingin dihargai oleh orang lain, itu motivasi yang mendorong Anda untuk berkarya. Akan tetapi ketika kemudian apa yang sudah saya karyakan, orang lain tidak menghargai saya, tentu bisa saja itu berdampak, tetapi secara motivasi tentu itu udah selesai gitu. Kalau dalam konteks Anda sudah memenuhi karya. Anda berbicara pada fase ketika orang sudah tidak menghargai Anda, berarti kan motif Anda sudah selesai. Apa motivasi Anda sudah selesai, goalnya sudah selesai. Hanya mungkin saja untuk mencapai akses yang lebih tinggi, ya, Anda akan kehilangan motif. Sebenarnya ya, yang Anda jelaskan tadi, yang Anda coba tanyakan tadi itu berbicara motivasi dalam kerangka pemahaman sosial secara umum, pemahaman masyarakat. Bukan motivasi secara psikologi yang barusan kita bahas ya. Karena sesungguhnya motivasi itu tidak akan hilang. Motivasi itu tidak akan hilang seiring dengan adanya motif itu. Karena motivasi justru yang bisa hilang menurut saya itu adalah motifnya gitu. Motifnya atau yang bisa bergeser itu sebenarnya perilakunya gitu. Motivasinya tetap ingin kaya. Cuman pada akhirnya alasan-alasan kenapa kita ingin kaya itu tidak terimplementasikan dalam perilaku kita. Ini yang menjadi gap antara motif, motivasi, dan perilaku. Ketika terjadi gap, maka yang terjadi adalah pergolakan batin, itu saja. Pergolakan batin itu akan berdampak pada emosi seseorang, akan menjadi stres, akan menjadi gangguan jiwa. Karena apa? Gue mimpinya udah segede ini loh, aku udah pengen seperti ini, karena seperti ini, tapi kenapa tidak bisa muncul dalam sebuah perilaku? Menurut saya lebih tepatnya begitu. Gimana? Baik Pak, jawab. Berarti kesimpulannya tadi itu motif itu keinginannya, motivasi itu kenapa ingin itu, gitu ya Pak? Betul. Motif itu apa yang menjadi goalnya, ya, personal goalnya, personal desire-nya. Motivasi itu lebih kepada alasan-alasan kenapa kita harus mewujudkan itu, kenapa kita ingin itu. Nah, kemudian ini akan menghasilkan sebuah perilaku yang mengarah kepada terwujudnya motif kita, gitu. Baik Pak, terima kasih. Siap. Yang lain? Ngopi dulu kalau nggak ada yang tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk. Ada yang lain nggak? Kalau saya tidak ada, saya lanjutkan sebentar. Nah, kemudian teori motivasi yang keenam berangkat dari Douglas McGregor ya, namanya kok aneh-aneh. Mostly dari Austria ya. Ilmuwan psikologi itu kebanyakan berangkat dari Austria. Kayak Freud, ya Eropa ya, Freud, kemudian Sigmund Freud, kemudian Carl Gustav Jung, kemudian ada Jean Paul Sartre dan sebagainya, itu karena memang fase-fase Aufklärung, fase-fase Renaissance pada saat itu. Oke, kembali ke laptop. Douglas McGregor, pandangan pimpinan mengenai sifat manusia didasarkan atas beberapa kelompok asumsi tertentu dan kecenderungan membentuk perilaku terhadap karyawan berdasarkan asumsi-asumsi tersebut. Contoh teori X, manusia pada dasarnya pemalas dan mementingkan diri sendiri. Kemudian teori Y, manusia memiliki potensi yang luar biasa, hanya butuh difasilitasi agar dapat mengaktualisasikan potensinya. Ini motivasi seorang pemimpin dalam melihat anak buahnya ya. Pertama, teori X mengatakan manusia pada dasarnya pemalas dan mementingkan diri sendiri.
Dan kemudian teori manusia memiliki potensi yang luar biasa, hanya butuh difasilitasi agar dapat berkembang potensinya. Nah, dua konteks ini tidak bisa disalahkan juga, karena berbicara perspektif psikologi, tidak selamanya orang malas itu tidak bisa dimanfaatkan. Misalkan malas itu kan cara pandang orang terhadap orang lain. Misalkan orang melihat kita malas, tapi sesungguhnya kita tidak malas karena ada hal lain yang kita kerjakan dalam hal bidang yang lain gitu. Malas tidak hanya diukur dari bagaimana perilaku kita secara umum, misalkan yang malas-malasan, layah-layah dan sebagainya. Tapi bisa jadi ada yang kita tidak tahu. Makanya Bill Gates kan, ya misalkan ada, nggak tahu ini statement lucu-lucuan atau statement serius Bill Gates, bahwasanya Bill Gates itu lebih memilih orang yang malas untuk menjadi karyawannya ketimbang orang yang cerdas atau jenius dalam menyelesaikan persoalan. Ya. Alasannya kenapa? Orang pemalas itu biasanya dia akan memilih jalan instan. Nah, di dalam dunia kerja itu tidak perlu rumit-rumit. Yang dibutuhkan adalah efektivitas dan penyelesaian secara cepat. Itu menurut Bill Gates. Nah, orang malas kan begitu, maunya jalan pintas. Nah, kita kesimpulan bahwa belum tentu yang namanya pemalas itu tidak pintar juga gitu. Hanya dia nggak mau ribet kayak orang yang jenius kan, dia pasti mikirnya ini rumusnya, ini rumusnya, ini rumusnya, ini. Orang malas yang penting sama-sama ketemu aja jalannya gitu kira-kira. Nah, tentu ketika ini juga menjadi sebuah perspektif di dunia kerja, bagaimana cara pandang kita terhadap anak buah kita. Tidak selamanya kita bisa menjustifikasi orang itu malas atau apa, ya. Kemudian yang statement kedua itu lebih kepada aspek humanismenya lebih kena ya, di mana menganggap semua orang itu potensinya sama, hanya butuh jalur atau butuh hal yang bisa menstimulasi dia untuk bisa mengeluarkan semua potensi-potensi yang dimilikinya. Tuh. Kemudian teori motivasi yang ketujuh berangkat dari Stacey Adams tentang equity theory. Dia berbicara tentang social exchange process, di mana manusia memberikan investment, yaitu berupa input, biasanya berupa kerja dan rangkaiannya, untuk mengharapkan imbalan yang spesifik, yaitu outcome, dan biasanya berupa uang. Seberapa input untuk mendapatkan outcomes tertentu sering sudah dikalkulasi oleh seseorang sebelum bekerja. Oke. Ini motivasi orang mendapat motivasi orang berdasarkan teori equity ini adalah antara yang saya kerjakan tentu benefitnya juga harus sesuai dengan apa yang menjadi keinginan saya dan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Maka berlaku rumus ini. Outcome person per input person itu sama dengan outcome order sama input order. Jadi semuanya harus seimbang, equality. Kalau outcome saya bagus, maka inputnya juga harus bagus gitu. Minimal harus sama dengan yang lain. Kalau kemudian logikanya begini, tentu akan berbeda ya. Akan terjadi ketidakseimbangan. Misalkan outcome saya lebih bagus, terus kemudian income saya lebih income yang didapatkan saya kurang dari orang lain atau income orang lain, tentu ini akan menimbulkan kecemburuan sosial. Pun begitu, ketika outcome saya lebih besar dan input saya lebih besar dibanding orang lain dengan level yang sama, dengan gradasi yang sama, tentu juga akan menciptakan inequality gitu, ketidakseimbangan. Tentu terjadi kecemburuan sosial. Nah, dalam hal ini contoh input dan outcome yang betul, misalkan input dia pendidikannya bagus. Ketika pendidikannya bagus, dia akan memperoleh gaji yang bagus juga. Ketika kemudian pekerjaannya bagus, rapih, maka dia akan mendapat salary atau bonus tambahan. Ketika dia pengalamannya bagus dalam bekerja dan banyak mengalami achievement, misalkan capaian-capaian dalam usaha, dalam perusahaan, maka dia akan mendapatkan promosi. Training, maka outputnya adalah penghargaan. Itu contoh-contoh motivasi motivasi equality ya.
changing apa tadi nama istilahnya. Social action process yang targetnya, goalnya adalah tentang equity theory. Nah, selanjutnya paradigma dari formula equity ini yang penting rasio bukan nilai nominalnya. Kemudian equity bukan antara I dan O, tapi berbanding terbalik dengan orang lain. Equity ataupun inequity adalah persepsi masing-masing dan bukan ukuran objektif. Ya, ini diproses saya pikir teman-teman cukup memahami, ya, proses memahami. Tadi sudah dijelaskan secara rumusnya, kira-kira begitu. 6 solusi inequity. Pertama, yaitu merubah input, rubah kualitas atau kuantitas kerja, kemudian merubah outcome, rubah jumlah kompensasi, meninggalkan medan atau absen turnover, kemudian yang keempat, mengevaluasi kembali input atau outcome secara kognitif, merubah input atau outcome orang lain, mempengaruhi mereka untuk menurunkan kualitas atau kuantitas kerja. Ganti orang yang jadi pembanding, pilih orang lain yang memiliki pendidikan, pengalaman bekerja yang lebih mirip. Nah, dalam konteks ilmu psikologi biasanya ini sering digunakan dalam psikologi organisasi ya, industri dan organisasi, di mana di situ terdapat HRD, Human Development, kemudian ya biasanya itu di bawah pengelolaan mereka. Ini banyak sekali teorinya ya, tapi harus saya sampaikan ini karena sudah menjadi satuan kurikulum. Teori motivasi selanjutnya datang dari Viktor Fromm, ya, teori harapan. Tentang kekuatan dari satu harapan bahwa sebuah tindakan akan diikuti oleh hasil tertentu yang menarik, memuaskan individu, dan seterusnya. Nah, balance ini seberapa penting suatu hasil bagi kita. Ini kalau untuk alat ukur ya. Kalau untuk kita membandingkan, membuat sebuah indeks, tingkat kepuasan dan sebagainya. Kemudian instrumentality, hubungan antara suatu hasil dengan hasil yang lainnya. Kemudian ekspektasi itu tingkat harapan keberhasilan suatu usaha. Ya intinya ya, prinsipnya tuh ya, harapan itu ya tadi, kalau kita sudah berbuat baik, ya kita berharap akan dapat kebaikan orang lain. Apabila kita bekerja dengan maksimal, kita berharap honor yang seimbang, honor yang pas, dan minimal tidak berbanding terbalik dengan apa yang kita kerjakan, salary yang kita dapatkan itu. Motivasi karyawan adalah hasil dari seberapa jauh seorang menginginkan imbalan atau balance, yaitu penilaian bahwa kemungkinan sebuah upaya akan menyebabkan kinerja yang diharapkan atau ekspektasinya, dan keyakinan bahwa kinerja akan mengakibatkan penghargaan atau instrumentally. Jadi ada pekerjaan, kemudian ada harapan, dan ada instrumentally atau sebuah penghargaan. Yang terakhir barangkali ini, ya, yang terakhir yaitu tentang goal setting. Teori goal setting yang dipopulerkan oleh Edwin Locke ya, dan Gary Latham itu tujuan yang spesifik dan sulit lebih meningkatkan prestasi daripada tujuan yang kabur dan mudah dengan syarat tujuan itu bisa diterima. Diterima dalam artian bisa oleh diri kita sendiri, masuk logika ya, masuk logika sesuai dengan kompetensi kita, atau kita yakin bahwasanya kita memiliki skill untuk mewujudkan ke arah sana. Kita memiliki kemampuan dalam rangka mewujudkan motif yang kita niatkan ke arah sana. Kemudian dampak positif yaitu umpan balik terutama yang ditimbulkan oleh diri sendiri, bisa dipantau sendiri. Kemudian turunan teori ini adalah SMART, specific, measurable, actionable, realistic, time-based. Ini yang saya bilang sebagai manusia robot gitu. Everything we need to write, we need to evaluate. Kalau saya sih, saya bukan tipikal orang yang bukan goal setting.
Apa yang saya yakini saya kerjakan, gitulah intinya. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau Anda sebagai orang yang menganut tentang teori goal setting, maka 5 kriteria ini tentunya harus menjadi pegangan Anda. Pertama, tujuan Anda harus spesifik, ya. Motif Anda harus spesifik. Spesifik dalam artian, nih, saya mau lulus tepat waktu. Bagaimana cara lulus tepat waktu? Saya maka harus membuat sebuah catatan ataupun schedule, di mana schedule itu bisa day to day, weekly, atau monthly, yang bisa kita evaluasi. Apabila sebuah tugas harian belum diselesaikan, maka akan menjadi tugas ganda kita di hari berikutnya, dan tugas kita hari berikutnya bahkan di minggu depan. Ini artinya measurable, bisa diukur. Kemudian tidak hanya goal yang spesifik atau dapat diukur saja, tapi juga bisa dilakukan. Ya, Anda harus konsultasi ke pembimbing minimal seminggu 2 kali. 2 kali dalam artian pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kemudian nanti setelah itu targetannya maka harus ada report dan ada revisi yang baru. Gitu. Yang ketiga, yang keempat adalah realistis. Realistis itu artinya apa yang kamu lihat dan apa yang kamu rencanakan itu sangat memungkinkan Anda lakukan gitu. Tentu yaitu dengan Anda menguasai materinya, dengan Anda dekat dengan pembimbingnya, misalkan dalam konteks contoh yang tadi, dengan Anda mempunyai flexibility time gitu, waktu yang fleksibel sehingga dosen kapanpun bisa panggil saya misalkan. Itu sebagai modal ataupun sebagai modal yang kita punya yang memungkinkan kita menjadi realistis terhadap situasi itu. Gitu. Tidak terlalu idealis, pokoknya harus A terus, B terus, C terus, enggak. Yang ketiga, terakhir adalah time base. Tadi time base sudah dijelaskan ya, yaitu harus ditarget nih minggu ini sampai mana, minggu ini yang dinamakan sebagai goal setting. Goal setting. Oke, materinya cukup untuk teori motivasi ini. Besok kita akan lanjut di minggu depan, insya Allah, berbicara tentang emosi. Apa itu emosi? Apakah perbedaan antara emosi dengan agresi atau perbedaan emosi dengan sikap dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Wah, ada yang lagi podcast sama Deddy Corbuzier nih. Ada? Any question for me? So I'll ask for you. Udah paham semua ya? Hari ini adalah Anda kelas pertama saya di minggu ini. Kelas yang kemarin saya geser besok semua. Karena ada satu dan lain hal. Jadi Anda merasakan mood ngajar di hari pertama saya. Latarnya baru, Pak. Apanya? Latarnya? Latar belakangnya baru, Pak. Oh iya. Alhamdulillah. Saya baru geseran rumah. Dapat warisan.
dapat warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau memang belum ada yang ingin Anda tanyakan, itu tugasnya udah belum yang responsinya? Udah semua? Jangan sampai telat ya, nggak enak saya ditegur. Itu kan tugasnya 2, minggu ini sama minggu besok. Yang tugas minggu ini yang Anda supaya nulis motivasi hidup Anda gitu. Kenapa sih Anda hidup gitu? Kalau Anda masih punya motivasi hidup, berarti Anda tidak akan bunuh diri, insya Allah. Jadi alasan-alasan Anda supaya Anda tetap bertahan hidup itu apa? Itu. Pertanyaannya itu. Cukup kan? Anda bisa jawab 1, 2, 3 baris atau 2. Terserah. Based on your imagination, based on your experience and assumption. Oke, kalau dirasa cukup, tidak ada, yakin nggak ada yang mau bertanya nih? Kapan lagi loh? Mumpung saya masih bisa diajak diskusi. Kalau sudah di kelas kan kita nggak kenal lagi kan? Pada ngilang, sibuk masing-masing. Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Dari saya, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. Allah Akbar. Recording stopped.